Lagu pujian dari PA Jaka Sampurna. In this quiet place with you, I bow before your throne. I bear the deepest part of me to you and you alone. I keep no secrets, for there is no thought you have not known. I bring my best and honors to you and lay them down. With all my heart, I want to love you, Lord, and live my love each day to know you more. All that is in me, all is yours completely. I'll serve you only with all my heart. You faithfully supply my needs according to your plan. So help me, Lord, to seek your face before I seek your hand. And trust you know what's best for me when I don't understand. And follow in obedience in every circumstance. With all my heart, I want to love you, Lord, and live my life each day to know you more. All that is in me, all is yours completely. I'll serve you only with all my heart. All that is in me, all is yours completely. I'll serve you only with all my heart. With all my heart. Oke, terima kasih puji Tuhan untuk lagu pujian yang sudah disampaikan begitu indah oleh teman-teman kita, sahabat-sahabat kita dari PA Jaka Sampurna. Kalau mungkin tidak ada pandemi, mungkin kita tidak akan pernah berpikir untuk membuat video seperti itu ya, teman-teman ya, betul ya. Jadi di gereja kita masing-masing atau mungkin dengan teman-teman alumni dari perguruan di mana kita pernah bersekolah ya. Jadi itu ada begitu banyak sebenarnya pelayanan-pelayanan yang bisa kita berikan dan kita harus memotivasi diri kita untuk bisa terlibat di dalam pelayanan di gereja kita masing-masing, apapun yang bisa kita berikan. Saya sangat senang seperti pengalaman di gereja kami, di Jemaat Kalasan Madiun, yang mengurus untuk ibadah Zoom, baik di gereja maupun di rumah, itu adalah anak-anak PA. Jadi mereka juga jadi banyak tahu, banyak ini, saya juga banyak diajari oleh mereka, banyak juga memberikan pengarahan kepada kita. Oke, baik. Kita akan lanjutkan diskusi kita pada Sabat sore hari ini. Saya nanti akan memberikan kesempatan khusus ya, ini terhormat untuk Rumah Kasih Yapi dan juga Yapat Kampung Baru ya, untuk memberikan satu pertanyaan kepada
Billy ataupun Pamela. Jadi mungkin bisa dipilih siapa kira-kira yang mau bertanya, lalu pertanyaannya apa? Seputar pelayanan mereka. Oke, baik. Nanti kita akan arahkan kepada yang pertama Rumah Kasih Yapi yang ada di Selapur, dan yang kedua Yapat Kampung Baru yang ada di Sumatera Utara. Ini kalau Billy lihat begitu banyak ini satu device ya. Pamela tadi, kalau Pamela tadi udah lihat ya. Satu device itu ada mungkin 45 orangan tuh di Rumah Kasih Yapi, dan juga di Yapat Kampung Baru tuh mungkin ada sekitar, waduh banyak deh pokoknya. Berarti Nanti mereka, total yang hadir bisa sampai 1000-an dong malam ini kalau begitu. ya Kalau dikali. Iya. kalau dikali ya, dikali. Apalagi kayak saya kan agak gede, jadi hitung 2 nih kalau saya ini. Iya deh. Oke deh, saya ke Pamela dulu ya. Kira-kira kalau pelayanan, ya berbicara mengenai pelayanan, mungkin bisa di-share kepada teman-teman orang muda. Kira-kira apa sih pelayanan yang bisa diberikan atau contoh pelayanan yang bisa diberikan mungkin bukan hanya di masa pandemi ya, atau di masa bukan pandemi juga. Kira-kira apa yang bisa dikasih nih dari seorang Pamela? Kalau untuk aku sendiri sih sebelum pandemi itu jadi aku sendiri bergereja di Jakarta Central Church. Kalau kita sendiri, kita kan kurang nih anak mudanya, pendeta. Jadi ya sebisa apa mungkin yang kita bisa kasih untuk pelayanan di gereja ya kita bantu, walaupun sudah ada departemennya masing-masing, tapi nggak menutup kemungkinan kita untuk saling antar departemen tuh saling bantu. Itu sih yang dari dulu yang mungkin ya pokoknya apa yang saya bisa lakukan membantu orang dalam pelayanannya, atau jadi aku nggak selfish, nggak mikirin di pelayananku sendiri, tapi kalau misalnya ada yang butuh bantuan kayak Pem tolong bantuin ini ya, kalau misalnya bisa dibantu gitu. Jadi itu sih pendeta, maksudnya ya kalau memang kamu bisa dan kamu mampu ya kenapa enggak. Misalnya di gereja lain ada pelayanan yang bagus yang mereka lakukan, kira-kira kita bisa nggak ngikutin ataupun mungkin bertanya-tanya ke mereka. Kadang-kadang kan kita mungkin pemuda-pemuda ya, kadang-kadang kan kita mau gengsi mau tanya, nggak usah tanya, ngapain ya? Padahal pelayanan mereka mungkin bagus dan menginspirasi. Apa saran Pamela mengenai hal ini? Kalau menurut aku pasti kita mau yang terbaik, kita kasih pelayanan buat Tuhan kan. Jadi kenapa harus malu? Kalau misalnya kita memang apa ya nggak apa-apa, tanya aja gitu, chat aja kayak boleh nggak bagi-bagi saran menurut kamu di gereja aku tuh kayak ini, boleh nggak kasih masukan atau apa, input, atau mungkin ada yang perlu ditambah gitu kan. Jadi menurut aku sesuatu untuk pelayanan itu jangan setengah-setengah. Jadi kita harus, kalau anak muda zaman sekarang harus gaspol gitu. Jadi jangan setengah-setengah untuk kalau pelayanan. Gaspol dan jangan kasih kendor. Iya, biar tempatnya juga nggak setengah-setengah, pendeta Tuhan kasihnya gitu. Oke, baik. Ini teman-teman ya, penting sekali. Jadi kalau ada pelayanan dari gereja yang lain itu bagus, pesan dari Pamela adalah jangan malu untuk bertanya, jangan malu untuk berkonsultasi, jangan malu untuk mencari tahu. Kalau ada sesuatu yang bagus dari gereja lain yang dilakukan, mungkin bikin sesuatu, kok bagus banget tuh videonya, bikinnya tuh seperti apa, jangan malu bertanya. Karena kalau seseorang malu bertanya, berarti dia akan minim mendapatkan ilmu yang didapat. Jadi pesan dari Pamela adalah jangan malu ya teman-teman untuk bertanya kepada kepada teman-teman gereja yang lain. Kalaupun memang mau bertanya ke saya juga boleh ya, misalnya teman-teman pemuda ketemu sama saya di jalan, tanya aja nggak apa-apa. Pendeta sudah makan belum? Oh pasti saya akan bilang belum ya. Jadi nanti kita bisa makan sama-sama gitu ya. Oke baik. Saya tadi tertarik dengan Billy baru-baru ini melakukan pelayanan bersama dengan kakak-kakak Master Guide Reinforcement di suku pedalaman di Jambi ya, betul ya? Sumatera Selatan, iya, perbatasan Sumatera Jambi dan Selatan. Sumatera Selatan. Sumatera Selatan. Jambi dan Sumatera Selatan. Suku anak dalam. Yang pertama, kok bisa ikut pelayanan itu? Lalu apa sih yang benar-benar pengalaman apa yang bisa dibagikan kepada kita pada waktu seorang Billy Membrasar nih, seorang yang sibuk, padat jadwalnya, mungkin
seorang staf khusus presidennya nih ikut pelayanan sampai ke pelosok-pelosok seperti itu? Jadi pertama kalau waktunya pelayanan dan turun itu, saya pasti turun sebagai seorang pelayan ya. Jadi memang waktu itu kayaknya ada teman-teman MGRI yang hadir juga tadi, mereka chat saya directly ya, bisa ditanyakan ke teman-teman MGRI. Memang betul-betul kita turun as humble as possible. Jadi kayak tidak ada pengawalan, tidak memakai patwal, tidak memakai protokoler, seperti, dan juga bahkan tidak memberitahukan pemerintah setempat, karena misalnya kalau diberitahukan kan otomatis dari pemerintah setempat kayak misalnya gubernur kah atau bupatinya kan harus menyambut dan bertanggung jawab terhadap kehadiran di situ. Jadi memang pastinya saya turun sebagai seorang yang mau ministry. Jadi benar-benar as humble as possible, as down to earth as possible, dengan sebisa mungkin. Nah, waktu itu teman-teman mungkin dari MGRI melihat bahwa fokus aktivitas saya di beberapa daerah di Indonesia itu fokus memang ke pendidikan, sehingga mereka ingin mengajak berkolaborasi. Saya sendiri memang tidak pernah mengikuti kegiatan Master Guide. Kalau orang tua saya sampai adik-adik saya itu semua mereka Pathfinder semua sampai Master Guide mereka. Kalau saya kabur-kabur terus. Jadi dari dulu kalau habis PA ada kelas Pathfinder itu kabur. Karena tapi keluarga saya semua, adik kakak, bapak saya semua Pathfinder sama Master Guide. Jadi saya pikir ya udah, ayo kita kolaborasi, toh isunya juga pendidikan. Karena bagi saya ketika kita melakukan hal yang nyata dengan menyentuh langsung orang itu pasti itu yang akan menciptakan dampak. Jadi akhirnya kita berkolaborasi lah. Tapi saya tidak sendiri, karena saya punya teman dekat, beberapa teman dekat saya itu, salah satunya itu Noella ya, Indonesian Idol. Jadi si Noella Indonesian Idol, aku WhatsApp tanya, Noe punya jadwal nyanyi nggak atau syuting nggak? Tanggal sekian sampai tanggal sekian, katanya tidak ada. Terus saya ajakin, ayo Noe kita turun bareng sama MGRI ya, ke pedalaman. Terus Noella tanya, MGRI itu apa? Terus saya jelaskan segala macam sedetail mungkin, dan akhirnya dia mau turun bareng. Jadi kita turun bareng dengan MGRI, dan itu juga perjalanannya itu sampai 1 hari, sampai malam baru sampai. Pagi kita berangkat dari Jakarta, malam jam 10 baru sampai di kampung Talang Nyamuk waktu itu. Itu belum sampai, itu baru sampai di Talang Nyamuknya. Kita tidur di gereja, numpang tidur di gereja, sampai pagi sekali, setelah sarapan baru kita travel lagi dan naik perahu lagi juga, nyebrang lagi naik perahu. Terus perahunya sempat bocor di tengah jalan, kita sempat turun, terus diganti perahunya, terus kita travel dan akhirnya sampai di tempatnya. Di sana teman-teman Master Guide Reinforcement Indonesia di bawah pimpinan Pendeta Leo sudah bekerja sama dengan masyarakat untuk menyediakan satu pusat pendidikan dan satu pusat kesehatan yang bangunannya temporary dari kayu-kayu untuk memberikan pelayanan buat orang-orang yang ada di situ yang berbeda faith, tetapi mereka mau, karena itu kebutuhan dasar mereka. Pendidikan dan kesehatan itu adalah kebutuhan dasar mereka. Begitu ceritanya. Waduh, berapa hari waktu itu, Bill, di pedalaman itu, di suku pedalaman di Jambi sana? Langsung pulang. Sore itu, karena kalau tidak salah awalnya saya berencana untuk tinggal beberapa hari, tapi kalau tidak salah karena dipanggil untuk tugas kenegaraan yang lain, jadi akhirnya harus langsung pulang sore itu. Kalau sekiranya tidak ada tugas kenegaraan, mungkin saya akan stay beberapa hari dengan teman-teman Master Guide di situ. Nah, uniknya saya berdiskusi dengan kepala kampung, kepala suku di situ, mereka tanpa tahu kalau mereka lagi berdiskusi dengan orang dari staf khusus ya, kayak gitu. Jadi mereka berdiskusi terbuka apa adanya tentang segala hal tanpa perlu ada ketakutan atau apapun. Sampai nanti setelah mau pulang baru saya sampaikan ke Pak Presiden Jokowi ya, apa yang tadi Bapak-Bapak sampaikan. Terus mereka bilang, emang gimana caranya? Terus yang satu udah tahu, kasih tahu ke yang satunya, dia bilang itu staf khususnya Pak Presiden, jadi bisa langsung diberitahukan ke Pak Presiden. Langsung mereka, oh iya katanya gitu. Jadi itu enaknya juga, dengan pelayanan kita bisa mendengar tangisan, curhatan, keluh kesah dari orang-orang tanpa mereka ada beban apapun atau ada halangan apapun untuk berkeluh kesah gitu. Jadi banyak sekali pengalamannya ya. Kira-kira kalau Pamela diajak sama Billy untuk pelayanan
ke suku dalam. Pamela mau nggak nih kira-kira nih? Siap. Oh Seru siap ya, banget. oke. Pamela kan pathfinder nih, jadi pasti dia punya skill yang banyak yang aku nggak punyain malah. Oh iya. Patternnya juga gitu Kak, kita kabur-kaburan. Oh, jadi rupanya Billy dan Pamela ini punya pengalaman sama ya, sama-sama Pathfinder, sama-sama kabur. Tapi yang satu jadi staf khusus presiden, yang satu lagi jadi artis ya. Tapi ini bukan pesan untuk anak-anak Pathfinder dan kabur loh biar jadi kayak mereka, bukan ya, bukan kayak gitu. Jangan, ya. Oke, baik. Jangan. Untuk Pamela, ini kita sekarang anak-anak muda sekarang ini sedang gencar-gencarnya menggunakan media sosial. Bagaimana cara bijak menggunakan media sosial itu bisa menumbuhkan kerohanian kita dan juga bisa menyemangati kerohanian orang lain. Pamela. Oke, kalau menurut aku sendiri, bagaimana kita cara bijaknya menggunakan sosial media untuk memberikan impact yang positif buat teman-teman kita secara kerohanian sendiri. Menurut aku kalau aku personally ya nggak harus maksudnya mengeluarkan kayak quotes Alkitab atau apa sih setiap hari, tapi dari kan kalau sekarang kita bisa ngelihat kegiatan orang lain, orang itu ngapain aja, itu kan lewat story atau enggak ngelihat feed-nya orang-orang itu kan, ngelihat foto atau video orang itu bisa membuat sesuatu dampak yang lumayan besar buat orang yang nonton gitu kan. Ya kita gunakan sosial media itu secara sebaik-baiknya gitu. Maksudnya dengan kita punya kegiatan sehari-hari, kadang-kadang kita kayak memberikan sesuatu atau enggak bercanda atau kayak kita bikin Q&A. Kadang sering kan kita influencer atau bikin Q&A supaya kita merasa lebih dekat sama teman-teman di sosial media gitu kan. Itu aja kadang mungkin ada yang nanya tentang kesehariannya atau mungkin ada yang curhat, itu kita bisa tanggapi dengan mungkin bisa memberikan motivasi buat mereka. Jadi kita bagikan berkat buat orang lain tuh dari apa yang kita lakukan sehari-hari itu loh. Jadi mungkin bisa menjadi berkat buat orang lain. Maksudnya juga impact yang positif buat orang lain. Oke, baik, terima kasih. Pesan mungkin untuk Pamela, untuk teman-teman orang muda, dan juga pesan yang sama juga untuk dari seorang Billy, Pamela dulu. Kira-kira pesan untuk kita orang muda yang mungkin saat ini sedang, aduh, gue males nih pelayanan, aduh, lagi mendingan gue di rumah aja kan, bisa tidur, bisa istirahat, ya mungkin. Kadang-kadang ada orang-orang muda juga mungkin yang moody ya, mut-mutan, dia pas lagi banyak teman mau, pas lagi nggak ada teman nggak mau. Pesan apa yang Pamela bisa kasih untuk teman-teman orang-orang muda yang mungkin masuk di dalam titik males lah dalam pelayanan? Oke, kalau mungkin dari aku sendiri yang tadi udah aku bilang dari awal bahwa pelayanan itu calling, kita nggak bisa paksa dan orang lain juga nggak bisa paksa. Jadi takutnya kalau kita memaksakan kita harus pelayanan tapi kita sendiri jatuhnya kayak jadi beban, malah tidak menjadi berkat buat kita, apalagi jadi berkat buat orang lain. Jadi menurut aku ya kita harus benar-benar kayak aku tadi suka apa yang Kak Billy bilang, kita harus konten sama diri kita sendiri. Kita harus cari tahu apa sih yang kita mau di hidup kita ini, apakah kita mau menjadi berkat buat orang lain atau enggak. Kalau misalnya memang kita sudah cukup dengan diri kita sendiri, pasti lama-lama maksudnya kita berpikir untuk what I can do for others gitu kan. Jadi menurut aku lebih baik kita berdamai dengan diri sendiri dan juga jangan lupa berserah sama Tuhan, berdoa dan meminta Tuhan kayak Tuhan mau bawa aku kemana, aku siap. Kalau aku sih kayak gitu. Masih di mute pendeta? Sorry, terkesima lihat Pamela jadinya ini ya. Jadi memang bagaimana kita berdamai dengan diri sendiri dan juga kita jangan terbawa suasana. Kalau pas lagi suasananya enak kita pelayanan, tapi kalau pas enggak kita nggak mau melayani. Menurut Billy gimana Bill?
Apa sih pesan, mungkin sedikit pesan untuk teman-teman orang muda supaya kalau pas lagi males-males ini ya tetaplah pelayanan harus jalan gitu loh. Gimana Bill? Sama dengan Pamela sih sebenarnya. Jadi sebenarnya tujuan hidup kita itu kan adalah untuk memberikan dampak buat orang lain. Itulah definisi pelayanan. Dan tadi contoh-contoh yang diberikan oleh Pamela, diberikan oleh saya, memberikan spektrum kesempatan bentuk pelayanan yang beragam buat teman-teman. Jadi definisi pelayanan itu tidak sesimpel as tidak hanya angkat mic, menyanyi, jadi pembawa acara, MC di gereja seterusnya, tapi bahkan menggunakan media sosial, kata Pamela tadi, secara tepat guna saja itu sebuah bentuk pelayanan kayak gitu. Atau kayak saya sekarang yang setiap hari dari pagi sampai malam bertemu dengan banyak sekali orang, itu juga sebuah bentuk pelayanan. Artinya mungkin buat teman-teman setiap menit, setiap detik itu lakukan pergunakan dengan sebaik mungkin untuk melakukan yang terbaik buat Tuhan. Ketika itu sudah kita pikirkan, maka kita akan melakukan setiap menit, setiap detik itu akan kita pikirkan sebagai momen-momen untuk pelayanan apapun yang sedang kita kerjakan, apapun yang sedang kita lakukan. Dan buat teman-teman yang mungkin usia-usia SMA, ya kan, kemudian kuliah, sebenarnya pelayanan itu akan memberikan dampak yang positif balik lagi buat kita. Kayak gitu, kita memberi keluar, kita outreach, tapi dia akan kembali dalam dampak yang positif buat kita. Apakah dengan orang-orang yang kita tolong itu kemudian suatu saat nanti membantu kita, atau kemudian kita jadi belajar kepemimpinan, kita jadi belajar komunikasi, dan yang paling utama itu pas kita keluar, kita menolong orang yang lebih susah dari kita akan belajar bersyukur bahwa oh selama ini apa yang aku punya itu harus aku syukuri, bahwa ada orang yang lebih susah, lebih tidak beruntung kayak gitu. Jadi daripada tidur di rumah nggak ngapa-ngapain, keluar pelayanan atau pakai medsos pelayanan, itu kita bisa dapat banyak gitu. Oke, sangat-sangat memotivasi sekali ya. Oke, saya kasih 2 kesempatan terlebih dahulu untuk Rumah Kasih Yapi, boleh bersiap-siap untuk mungkin memberikan pertanyaan ya sehubungan dengan Motivation for Ministry ini. Setelah itu dari Yapat Kampung Baru Sumatera Utara. Ini buat Bang Billy sama Kak Pamela. Silakan, mungkin boleh memperkenalkan nama. Setelah itu langsung bertanya ya. Oke. Silakan. Terus, halo Pak Pendeta. Oke. Pertama, kenalkan nama saya Selin, kelas 11. Mewakili pertanyaan dari seluruh Rumah Kasih Yapi, mau bertanya ke Kak Billy. Kan Kak Billy staf khusus dari Pak Presiden. Nah, mau tanya, kira-kira staf khusus Presiden itu dominan tuh pekerjaannya itu ke bidang apa, lebih ke bidang pasti yang khususnya itu ke bidang yang mana? Nah, terus juga mungkin ada pertanyaan juga dari yang lain, ada nggak wacana untuk ke Jawa Timur mampir ke Rumah Kasih Yapi? Nah, mungkin itu. Terima kasih Pak Pendeta. Oke, baik. Terima kasih ya dari Rumah Kasih Yapi ya. Jadi pertanyaan yang pertama silakan dijawab kira-kira di bidang apa. Dan pertanyaan yang kedua ini mungkin nanti sulit juga dijawabnya. Kapan ke Rumah Kasih Yapi? Tapi sebelum ke Rumah Kasih Yapi, mampir dulu ke Madiun ya, Billy ya. Oke, silakan Billy. Terima kasih pertanyaannya. Jadi Presiden Joko Widodo memilih 11 orang menjadi staf khusus Presiden, tapi sekarang akan jadi 10 karena baru 2 minggu yang lalu satu dari 11 staf khusus Presiden ditunjuk menjadi duta besar. Jadi dia akan meninggalkan posisinya sebagai staf khusus dan akan menjadi duta besar Indonesia untuk negara Eropa. Staf khusus itu dipilih 11 orang berdasarkan bidang-bidang kerja yang berbeda. Ada yang dalam bidang politik, ada yang bidang ekonomi, ada yang bidang sosial, dan yang lain-lain. Saya kebetulan ditunjuk untuk membawahi bidang pendidikan, inovasi, kewirausahaan, dan anak muda. Jadi memang isu-isu pendidikan, isu-isu kewirausahaan atau UMKM itu yang saya kelola. Nah, kalau misalnya saya kunjungan ke daerah seperti ini, bertemu dengan isu-isu yang berhubungan dengan pendidikan, maka itu akan saya
tuliskan menjadi sebuah masukan kebijakan, saya bisikan ke Presiden untuk ditindaklanjuti. Jadi memang penasihat langsung ke Presiden. Jadi teman-teman ngobrolnya Bapak kayak gitu kan, apa Mas Billy ngeliat apa, ada di mana masalah gitu. Jadi menyuarakan suara orang-orang lemah yang ada di ujung-ujung sana, tapi dalam bidang saya, agar nanti Pak Presiden memberikan perintah eksekutif untuk dapat dilakukan perubahan atau ditindaklanjuti. Kurang lebih seperti itu. Kalau dalam Alkitab tuh kisahnya Daniel gitu ya, kali ya. Penasihat Perdana Menteri seperti itu. Penasihat Raja. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, bidangnya tuh Pak, yang tadi saya sudah sampaikan, beberapa hal yang kemudian sudah keluar jadi kebijakan, salah satunya itu adalah tahun lalu Presiden mengeluarkan Perpres nomor 98 tahun 2020 tentang peningkatan kesejahteraan untuk guru-guru honor melalui mekanisme P3K. Nah, itu dari saya keliling Indonesia, saya menampung keluhan-keluhan guru honor yang kesejahteraan tidak diperhatikan, dan itu saya suarakan ke Pak Presiden atau ke raja kita untuk diteruskan, ya, atau ditindaklanjuti. Nah, kalau kunjungan ke Jawa Timur, secara official belum, memang saya belum ada jadwal berkunjung ke Jawa Timur. Semoga COVID selesai, saya bisa berpindah dari Indonesia Timur ke Jawa Timur, sama-sama timurnya ya. Dari Indonesia Timur, ya, berpindah kunjungan ke Jawa Timur, dan hari ini saya catat saya akan berkunjung ke Yapi Kasih ya. Rumah Kasih Yapi Selapur. Rumah Yapi Selapur. Iya. Kan soalnya ini tadi banyak banget memang benar ya, mereka satu ruangan tadi tuh ada kali 60-an, kali 50-60 orang gitu ya, yang hadir. Ya. Siap, terima kasih. Jadi mungkin Billy Membrasa ambil waktu ya, janji ya, untuk ke Rumah Kasih Yapi ya. Iya. Lihat kegiatan anak-anak kita di sana, bagaimana kemandirian mereka, bagaimana kerohanian mereka, bagaimana perubahan yang terjadi di dalam kehidupan mereka ya. Oke, thank you Rumah Kasih Yapi. Sekarang Yapat Kampung Baru Sumatera Utara, pertanyaan ini akan ditujukan kepada Kak Pamela. Silakan, boleh memperkenalkan diri. Pertanyaan ditujukan kepada Kak Pamela ya. Oh, pas ini. Ini baju Pathfinder yang bertanya, tapi yang nggak kabur-kabur ya. Oke, silakan. Adik, namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Timothy Sidabutar. Saya salah seorang siswa dari perguruan. Tenang. Penonton tenang ya. Baru yang terletak di Sumatera Utara. Oke, boleh tadi diulangi siapa namanya? Karena yang saya dengar tadi siswinya. Oh. Perkenalkan, nama saya Timothy Sidabutar. Saya salah satu seorang siswa dari Yayasan Perguruan Advent Teladan Kampung Baru yang terletak di Sumatera Utara. Dan ini pertanyaan saya kepada Bang Billy. Kepada Kak Pamela. Kak Pamela. Iya. Kepada Kak Pamela, kan Kak Pamela ini aktif dalam dunia entertainment. Tetapi pada saat pandemi sekarang, banyak interaksi kita sekarang yang dibatasi, tidak boleh berinteraksi kepada orang lain, dan harus ada jarak gitu. Jadi, bagaimana sih untuk Kak Pamela, untuk kita dapat melakukan pelayanan, tetapi dalam kondisi jarak jauh gitu loh. Nggak bisa bertatap muka, untuk melayani di manapun kita berada gitu. Itu saja. Terima kasih, Kak. Oke. Timothy, terima kasih ya, Timothy ya. Terima kasih, Timothy, salah satu siswi teladan, maksud saya salah satu siswa dari Yayasan Perguruan Advent Teladan Sumatera Utara. Silakan, Kak Pamela, boleh dijawab. Menurut aku, pandemi dan keterbatasan kita untuk bertatap muka itu nggak boleh dijadikan sebuah alasan untuk kita nggak bisa pelayanan. Jadi justru kita yang harus berkreasi dan lebih kreatif lagi apa yang kita bisa lakukan buat pelayanan.
Contohnya nih misalnya, kan kalau adik-adik semuanya nih misalnya sekolah online kan, kalian pasti gimana nih caranya nih supaya aku bisa ngumpulin tugas apa segala macam padahal nggak sekolah. Nah, sama seperti pelayanan kita ke Tuhan gitu, kita juga harus optimal. Maksudnya kayak apa yang kita bisa lakukan, apa yang kita bisa bantu mungkin di gereja atau enggak kita aktif mengikuti kegiatan Zoom atau enggak apapun itu yang bisa kita lakukan untuk pelayanan ya kita lakukan. Jadi mungkin kita harus lebih kreatif gitu. Jadi kreativitasnya harus lebih didorong. Pasti bisa. Oke. Pemuda Advent tuh pasti kreatif, apalagi anak-anak Pathfinder tuh kreatif semua, jadi pasti bisa. Kreatif ya. Jadi anak Pathfinder itu kreatif. Termasuk juga cara kabur harus kreatif juga caranya gimana ya. Dulu kaburnya itu terpaksa, pendeta. Gimana? Billy mungkin punya cara kreatif kabur dari Pathfinder. Itu bukan tips dan trik yang baik. Karena habis itu dihajar sama bapak saya tuh. Tapi justru karena dulu bandel, maksudnya kayak nggak aktif di Pathfinder, justru sekarang malah menyesal, pendeta. Karena Pathfinder kita sekarang semakin keren-keren. Makanya kayak dulu, nyesel kenapa sih dulu nggak lebih aktif lagi di Pathfinder gitu. Jadi harus rajin. Iya, oke lah. Jadi harus rajin ya, jangan kabur-kabur ya. Oke, baik. Sambil Billy Membrasa dan juga Pamela Bowie mempersiapkan mereka punya closing statement, kita akan terlebih dahulu mendengarkan 2 lagu pujian berturut-turut. Lagu pujian yang keempat, yang pertama dari PA Tamrin, dan yang kedua dari PA Galilea. Kami persilakan. Lord, the light of your love is shining in the midst of the darkness shining. Jesus, light of the world, shine upon us. Set us free by the truth you know bring us. Shine on me. Shine on me. Shine, Jesus, shine.
karena Jakarta. From the beginning you loved us, and from your heart you have expressed it. Through the eternal gift that you gave. In only 6 days you created the world, a masterpiece you painted, but the seventh was exceptional. Maker of the universe, I praise you on the Sabbath day. I thank you for this time that you have hallowed, a day that I can rest in you, glorious and holy, the day that you delight in. I give for the world that you created, I worship on the day that you have given me. As time passed by, we grew so distant, and we forgot the gift you gave us, the gift that will remind us who you are. But then you sent your only Son, for him to show us the way home. By example, he restored. Maker of the universe, I praise you on your Sabbath day. I thank you for this time that you have hallowed, a day that I can rest in you, glorious and holy, the day that you delight in. I give for the world that you created, I worship on the day that you have given me. I'm the one who sanctifies sin. You will find your joy in me. And I will cause you to ride the heights of the land. The mouth of Jehovah says this. Maker of the universe, I praise you on your Sabbath day. I thank you for this time that you have hallowed, a day that I can rest in you, glorious and holy, a day that you delight in. I'll give for the world that you created, I worship on the day that you have given me. I worship on the day that you have given me. Baik, terima kasih puji Tuhan untuk lagu pujian yang sudah disampaikan. Semoga menjadi berkat bagi kita sekalian. Untuk selanjutnya, karena ini Bang Billy waktunya sangat singkat sekali ya. Bill boleh kasih closing statement dikit aja untuk teman-teman orang muda. Ya, jadi izin tadi pas kita mulai di sini saya udah minggu bekerja di sini, jadi sudah masuk ke hari minggu bekerja sambil makan, sambil bawain saya bilang pokoknya priority ya, any ministry itu nggak boleh say no, harus masuk nih. Jadi tim saya di belakang nih sampai kayak ayo dong bergerak, terus saya bilang no, saya harus stay karena
kesaksian dan pelayanan itu kayak harus prioritas kayak gitu. Nah, tapi ini aku harus bergeser ke pelayanan berikutnya lagi atau kegiatan berikutnya lagi. Buat teman-teman yang hari ini nih, kalau aku ngelihat tadi banyak banget yang hadir, kali 1000-an harusnya yang hadir, karena satu akun tadi itu bisa 50-an orang, ini luar biasa. Teman-teman panitia yang bikin acara malam ini, kalian hebat. Maksudnya membuat sebuah sesi kesaksian online dan penguatan online seperti ini yang menjangkau 1000 orang, itu tidak mungkin dilakukan zaman dulu. Orang mau bikin KKR Pemuda, mau bikin ini, mau bikin itu, menjangkau 1000 orang dalam 1 jam, itu luar biasa. Kemudian pemilihan narasumber juga, aku juga masih belajar, tapi aku pernah berinteraksi dengan Pamela. Sekali kita pernah bikin talk show untuk inspiratif, talk show kekristenan ya, inspiratif, dan aku melihat quality dari seorang Pamela, seorang public figure, seorang yang talented, tapi juga seorang yang takut akan Tuhan dan dekat akan Tuhan. Sosok-sosok seperti ini harus lebih banyak sering diangkat. Harus lebih banyak diangkat, bukan hanya aku, bukan hanya Pamela, kalau bisa sosok-sosok Advent lain ya, yang juga yang juga bisa membuat anak-anak Advent itu Kristen gitu, kita percaya diri bahwa kita bisa membuat perubahan dalam peran apapun yang kita mainkan di dunia. Harus lebih banyak acara-acara kayak begini, saran saya bisa mengundang orang-orang lain juga untuk muncul. Yang terakhir, buat teman-teman anak muda, nggak cukup kita pelayanan di gereja aja, ngangkat tangan, nyanyi, pegang mic, baca Alkitab. Kita harus outreach. Kita harus outreach, bisa pakai media sosial, kata Pamela tadi, pakailah media sosial kita dengan bijak untuk bikin podcast-podcast singkat kah, quote-quote yang inspiratif, atau teman-teman yang sedang outreach langsung physical, sama kayak aku challenge, aku tantang, ayo kita keluar bareng, kita turun lapangan bareng, karena pekerjaan Yesus akan semakin dipercepat kalau kita benar-benar kerjasama bareng-bareng nih. Kita kerjasama bareng-bareng, kita pakai medsos, kita advokasi pakai medsos, bikin acara kayak malam ini, kita turun lapangan, kita lakukan dengan talenta apa yang kita punya macam-macam untuk kita bisa melayani Tuhan. Insya Yesus, Tuhan akan datang secepat mungkin. Seperti itu kan yang kita tunggu-tunggu, nggak ada lagi yang lain yang kita. Oke, thank you Terima banget. kasih, saya izin pamit. Ya. Sebelum pamit, Billy, Pam, ada yang mau disampaikan? Saya harus bergerak lagi ya. Bergerak lagi, selamat melayani. Apa nih? Adus fotokah Pak Pendeta? Iya, yang pertama ada yang mau disampaikan dari panitia untuk seorang Billy sebelum Billy pamit ya. Silakan dari panitia. Oke, Bang Billy, untuk Kak Pamela dan moderator, kita ada oleh-oleh sedikit dari panitia, yaitu sertifikat. Mungkin bisa di-share screen, nanti sertifikatnya bisa dikasih juga melalui kontak-kontak atau email dari masing-masing. Bisa dilihat untuk memilih, bisa di next. Ya, ini sertifikat kenang-kenangan dari PAG kami, semoga bisa dikenang untuk ke depannya dan bisa bergabung lagi untuk di acara ini, di mana waktunya sangat singkat, mungkin di lain waktu bisa lebih banyak lagi waktunya. Dan kita untuk Kak Pamela bisa sertifikatnya, untuk Kak Pamela juga kenang-kenangan, dan tidak juga bukan hanya moderator juga, bukan hanya pembicara juga, moderator juga dapat sertifikat. Jangan khawatir, Pendeta Panca kita siapkan untuk pendeta. Kita langsung ke foto aja nih Bang. Oke, baik teman-teman, waktunya Kak Billy tinggal 1 menit lagi. Mohon kita buka kamera kita akan foto bersama-sama. Kak Billy izin ya 1 menit lagi ya, 1 menit lagi ya. 1 menit lagi, kita mau foto sama-sama. Boleh kita open cam teman-teman sekalian yang ada di seluruh penjuru Indonesia. Kita akan foto terlebih dahulu, akan dipandu oleh host. Teman-teman yang belum open cam, silakan open cam. Karena layar yang tidak open cam kita tidak akan foto ya. Jadi kita tidak akan foto hanya nama. Jadi kalau hanya 2 layar yang open cam, kita hanya akan foto yang open cam. Yang nama-nama kita tidak foto. Oke, boleh silakan dipandu oleh host atau co-host yang bertugas. Silakan. Untuk layar pertama, Raquel tolong foto ya. Layar pertama senyum semua. Ya, giginya jangan terlalu lebar. Gigi kering. Layar kedua, ini ada 13 ya. Layar kedua. Oke, baik. Layar ketiga langsung. Cepat. 1, 2, 3. Oke, layar keempat. 1, 2, 3. Layar kelima. Oke, 1, 2, 3. Layar keenam.
Yang 67 kalau tidak open cam, nggak usah difoto mungkin. Ya, kalau hanya nama ya. Oke, baik. Terima kasih banyak. Billy Membrasar, sukses selalu dalam pelayanan. Selamat Tuhan melayani. Semua teman-teman di Mantap. seluruh Indonesia, selamat melayani, selamat bekerja. Tuhan PM, memberkati. selamat melayani ya PM. Terima kasih. Oke. Mami kabar saja.